Satu. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, izinkan Pak Pendeta, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ustadz Martono, SPG SH. Jadi saya dapat gelar Ustadz karena saya SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Dan saya juga seorang lawyer dan pengacara. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, saya akan memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya tidak ada sedikit pun terbesit atau terpikir ingin menjadi caleg, karena saya tahu diri saya tidak punya biaya untuk menjadi caleg, karena rezeki saya tidak banyak, tetapi cukup. Tuhan mencukupi rezeki saya, tidak memberikan yang banyak kepada saya. Jadi saya tidak ada terbesit untuk menjadi caleg. Tetapi almarhum Bapak Dr. Eben Siagian MDDK ya, beliau saat itu adalah sekretaris PGI. Beliaulah yang menyuruh saya caleg. Pak Ustadz harus maju menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Pak Ustadz akan mewakili umat Kristen di DPRD Sumatera Utara. Ya, tinggal satu Pak. Karena umat Kristen itu seperti tubuh Kristus. Ketika dicubit satu tubuh, semua kesakitan. Jadi ketika dicubit tubuh Kristus, Pak Ustadz lah yang paling kesakitan. Jadi Pak Eben lah yang menyebut saya ini lebih pendeta daripada pendeta. Maaf Pak Pendeta. Saya heran, mau jadi pendeta itu bukan gampang, ada prosesnya. Dia harus betul-betul dekat dengan Tuhan Yesus, kan begitu. Saya seorang ustaz muslim, mana mungkin saya Pak lebih hebat daripada pendeta, nanti marah pendeta sama saya bilang itu. Tidak. Ketika ada penolakan ibadah-ibadah atau pelarangan, halangan-halangan untuk mendirikan rumah ibadah, Pak Ustadz lah yang paling di depan. Saya malu pada seorang pendeta. Kalau Pak Ustadz Kristen saya masih maklum, tapi Pak Ustadz Muslim, Ustadz lagi. Tetapi ketika ada gereja dihalang-halangi pembangunannya, ibadah dilarang, dipersekusi, saya yang paling Pak Ustadz yang paling di depan. Itulah alasan saya mengatakan Pak Ustadz lebih pendeta daripada pendeta. Alhamdulillah puji Tuhan, karena kebaikan yang diberikan oleh Pak Ustadz, saya terima gelar tersebut. Karena saya, walaupun saya Ustadz, saya bukan hanya milik umat Islam. Saya juga ustadznya orang Kristen, ustadznya orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Konghucu. Karena banyak rumah ibadah yang dilarang pembangunannya, tidak hanya gereja, tetapi baru-baru ini ada di PJ, itu pembangunan kelenteng ditolak. Alhamdulillah saya selaku kuasa hukum selesai semua. Jadi mudah-mudahan setiap ada penolakan rumah ibadah, saya menggunakan cara-cara pendekatan persuasif. Tapi kalau tidak mempan juga akan saya gunakan secara hukum, karena saya juga pengacara. Jadi baru-baru ini saya menyelesaikan permasalahan penolakan ibadah gereja Elim Kristen Indonesia yang di Marelang, sehingga berbulan-bulan beribadah di depan kantor wali kota. Saya lah apanya, kuasa hukumnya bersama Pak Eben. Begitu juga penolakan jemaah Mawasaron yang di PJ, itu juga saya kuasa hukumnya. Alhamdulillah puji Tuhan selesai. Dan banyak yang saya bantu. Itulah makanya saya tadi terkesima dengan khotbah Bapak Pendeta. Ini luar biasa ini. Rumah ibadah ini. Jadi dengan rumah adanya gereja, adanya kelenteng, kuil, itu akan meningkatkan akhlak
umat manusia. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, negara sendiri pun tidak sanggup memperbaiki akhlaknya, akhlak warga negaranya. Terbukti saat dulu kita ketika kita masih sekolah masih ada pendidikan moral Pancasila, masih ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa, sehingga kita masih punya akhlak, masih punya perilaku yang baik. Tetapi sekarang ini pendidikan kita menghasilkan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang berakhlak. Pendidikan kita dibebankan kepada pendidikan agama di sekolah, berapa jam lah satu minggu. Jadi kita inilah yang membentuk akhlak-akhlak anak-anak bangsa kita ini menjadi baik. Sehingga saya paling marah ketika ada orang ibadah dilarang, ketika ada rumah ibadah dibangun dihalang-halangi, saya paling marah karena di situ tempat pembentukan akhlak-akhlak manusia yang dekat dengan Tuhannya. Kita takut kalau ada anak-anak bangsa kita ini yang nggak takut dengan Tuhan. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, ibadah ini mendekatkan diri kita dengan Tuhan, sehingga jiwa kita akan menjadi tenang. Jadi itulah singkat cerita kenapa saya menjadi caleg. Awalnya ketika Pak Eben meninggal, saya mau mundur karena tidak ada lagi semangat saya untuk menjadi caleg. Karena Pak Eben katakan begini, Bapak Ustadz harus menjadi anggota DPRD, harus katanya, tidak bisa tidak, karena Bapak lah yang mewakili umat Kristen di DPRD Sumatera Utara. Awalnya saya minta kota Medan, terlalu luas kalau Sumatera. Tidak, Pak Ustadz, yang Pak Ustadz kerjakan bukan hanya Medan, tetapi di luar Medan. Ini saya lagi tangani penolakan pembangunan gereja Kemenangan Iman Indonesia di Simalungun. Nah, ini sedang saya advokasi. Alhamdulillah mungkin nanti kalau ada rezeki akan dimulai pembangunannya. Bahkan pembangunan gereja Santa Agatha di Batangkuis itu, maaf Pak Pendeta, saya yang meletakkan batu pertama. Maka nanti di prasasti itu akan ada nama saya meletakkan batu pertama oleh Ustadz Martono. Karena saat itu sempat juga dipersekusi gereja Agatha di Batangkuis Pak dengan FPI, sehingga pembangunan itu saya hadirkan, saya meletakkan batu pertama. Alhamdulillah tidak ada gangguan apapun. Karena Pak Pendeta, saya juga banser. Jadi kalau setiap Natal itu rutin saya menjaga gereja selaku banser. Banyak gereja-gereja yang saya jaga ketika saat Natal. Sebetulnya bukan tidak aman, cuma saya akan tunjukkan kepada masyarakat inilah Sumatera Utara. Walaupun kita beda agama, kita beda suku, tapi kita tetap bersatu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi sesuai dengan firman-firmannya itu sama. Di Al-Quran pun ada, cuma hanya beda ayatnya saja. Jadi nggak perlu kita permasalahkan masalah perbedaan ini. Jadi yang perlu kita bangun adalah kebersamaan. Karena semua agama itu pasti mengajarkan umatnya untuk baik, untuk berbuat baik. Tidak ada itu agama itu mengajarkan umatnya untuk berbuat yang tidak baik. Jadi itu Bapak Pendeta, kenapa saya menjadi caleg. Dan sempat juga saya kemarin ingin mundur, tapi istri Pak Pendeta tidak rela. Pak Pendeta Eben, saya tidak rela, saya tidak ikhlas kalau Bapak mundur menjadi caleg. Mau berhasil, mau tidak berhasil itu urusan nomor 2. Menangis nanti arwah Pak Eben di alamnya kalau Bapak mundur. Belum pernah sudah mundur katanya. Sehingga saya timbul semangat saya lagi untuk berusaha berjuang supaya saya bisa menjadi anggota DPR Sumatera Utara. Dan kebetulan Ibu Gembala sama dengan saya dapilnya, cuma Ibu Gembala di Kota Medan, saya di Provinsi Sumatera Utara. Jadi Ibu juga sudah saya apakan tandem. Jadi sekarang saya ke bawah sosialisasi tetap ini berkenan saya tandem. Karena sama-sama
Jadi untuk itu itulah kesaksian saya Pak Pendeta. Untuk itu saya meminta doa karena tadi di situ dan di firman itu ada doa yang sangat penting. Jadi kalau kita mau tenang, kita harus membaca firman. Setelah kita membaca firman, kita berdoa. Itulah untuk pertumbuhan iman kita. Tetapi itu saja tidak cukup. Dia harus berbuah di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya tidak mau hanya sekedar tumbuh saja, tetapi saya mau berbuah dan buah itu akan dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya saya nanti menjadi anggota DPR, saya akan utamakan kesejahteraan para pendeta. Karena para pendeta adalah ujung tombak untuk memperbaiki akhlak anak bangsa, untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Yang kedua, saya juga akan berupaya berusaha nanti akan meningkatkan pertumbuhan rumah ibadah. Saya suka kalau baca rumah ibadah. Kalau bisa satu lorong ini ada 3 atau 2 rumah ibadah, sehingga bisa meningkatkan perilaku yang lebih baik. Kalau masalah perbedaan itu nggak perlu kita bahas, tapi persamaannya itu yang saya harapkan, sehingga saya nanti akan menekankan pertama sesuai dengan visi misi saya sesuai dengan tujuan saya akan menegakkan supremasi hukum. Kenapa kita ibadah ditolak? Kenapa kita pembangunan rumah ibadah atau gereja ditolak? Karena hukum tidak tegak. Jadi SKB 2 Menteri itu sangat bagus, tetapi ada kelompok-kelompok yang intoleran, kita bilang mempelintir SKB 2 Menteri, sehingga itulah dasar mereka untuk menolak orang beribadah. Itulah dasar mereka untuk menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah. Hukum tidak tegak, maka saya selaku praktisi hukum, saya akan tegakkan hukum. Setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Jadi itu karena hukum tidak tegak. Yang kedua, saya akan meningkatkan mutu pendidikan yang berakhlakul karimah. Di mana kita dapatkan pendidikan yang berakhlakul karimah? Di rumah ibadah, di gereja. Maka saya akan fokus satu pembangunan rumah ibadah dan kesejahteraan para pendeta supaya lebih khusus untuk membina umat supaya lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, saya akan meningkatkan sumber daya manusia karena SDM kita ini sangat rendah. Sangat rendah itu diakibatkan karena ekonomi. Jadi saya nanti akan kita bisa bersama nanti pihak gereja untuk membuat suatu badan usaha yang bisa mensejahterakan bagaimana sehingga sumber daya manusianya itu akan lebih meningkat. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mohon doa karena doa itu sangat luar biasa. Walaupun saya Muslim, saya yakin dengan Tuhan Yesus. Jangan kira saya Muslim saya tidak yakin dengan Tuhan Yesus. Saya yakin juga dengan Tuhannya orang Hindu. Karena misalkan kalau saya pribadi ya, kenapa saya bisa enjoy di sini tadi? Saya menikmati tausiah dari Pak Pendeta, wah luar biasa ini. Kalau ini digaungkan di luar gereja, apa tidak banyak umat manusia lebih baik? Jadi kita perlu penyebaran firman. Jadi tidak hanya di gereja aja firman itu disebarkan, tapi bisa di luar gereja. Jadi nanti saya akan membangun kerjasama nanti lebih banyak pada gereja, karena maaf cakap Bapak Ibu sekalian, kemungkinan besar orang Kristen yang banyak milih saya. Karena Pak Edi sudah katakan ini Pak Ustadz ini wajib orang Kristen pilih Pak Ustadz, karena sudah terbukti apa yang Pak Ustadz kerjakan. Banyak anggota DPR, anggota baik provinsi maupun kota Medan yang beragama Kristen.
Tapi di mana suaranya? Ketika tubuh Kristus dicubit, tidak ada suaranya. Pak Ustadz yang berteriak-teriak di bawah sana karena kena panas, bahkan saya dibully, saya dianggap tentaranya orang Kristen, tapi tidak saya perhatikan. Jadi Pak Ustadz ini sudah banyak berbuat untuk orang Kristen. Kalau diukur dengan uang itu tidak ternilai katanya. Jadi Ustadz maju katanya. Jadi itu saya akan teruskan niat dan perjuangan Pak Ebe. Bantu saya, Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang diberkati oleh Tuhan Yesus, supaya kita berhasil. Jadi ada sesuatu Bapak Ibu sekalian di DPRD Sumatera Utara. Itu aja ya Bapak Pendeta. Saya mohon doa, restu dan pilihannya supaya saya terpilih menjadi wakil Bapak Ibu nanti di DPRD Sumatera Utara. Terima kasih, hanya kita bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Pertama kita dukung dalam doa sebagaimana yang diminta beliau, kita doakan, kita restui dengan cara kita juga memilih. Nanti ada kertas yang diberi. Jadi kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau belum ada pilihannya, mari pilih. Kalau sudah ada, mari beralih. Kan begitu. Nanti berikutnya lagi, minta maaf. Ada beberapa yang peraturan saya dengar di gereja berkampanye ada yang bilang paling banyak tidak boleh. Jadi karena ini intern, boleh saudara tadi ada foto, video, jangan disebar lagi. Nanti kasihan Bapak ini diskualifikasi. Yang kedua kasihan juga yang di sini. Yang di sini separuh gembala, separuh PNS. PNS tidak bisa dukung-mendukung. Jadi boleh difoto kalau mau bikin di status foto saya dipotong begitu. Kita tidak takut, tapi mari kita berhikmah. Jadi saya pikir itu kita dukung karena beliau juga harus kita dudukkan. Dan kami berharap Pak, banyak orang setelah duduk berubah. Waktu berjuang semangat kita, setelah duduk, nanti datang kita siapa ya? Jangan seperti itu, kita akan doakan. Kalau Ibu Evangelis Wahyuni Sitorus tadi yang dibilang Bapak ini, tidak perlu kita suruh dia bersaksi, pilih saya, pilih ini. Saya yakin jemaat harus pilih, ya, harus pilih yang sudah bisa memilih ya. Walaupun saya tahu di lingkungan ini Kota Medan ada yang 150, ada yang 200, ada yang minyak 5 kilo, minyak sekilo 2 kilo, tapi kembali kepada saudara. Untuk Presiden saya belum sampaikan kemana arahan kita, tapi Kota Medan sama DPR Sumut kita sudah lihat. DPR RI saya tidak beritahu juga tidak ini karena saya juga ada banyak juga, ada beberapa teman di situ. Jadi yang satu teman yang mana ya terserahlah hati nurani saudara. Karena semuanya yang DPR RI baik-baik, ada Sofian Tan, ada Marnik Sutabarat, Bapak ini juga kenal, ada Suryani juga Pasca Negoro. Jadi ada banyak, jadi kembali. Ada juga Yasona Lauli yang juga sudah memberkati kita kemarin di rumah persembahan. Kembali kepada saudara, semua teman kita semua mereka baik. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita di depan Pak selalu berjabat.